Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Sarahyu Tiara Rizal dari Prodi Manajemen semester 4. NIM saya 2020103047. Di sini saya memiliki sebuah kasus di mana sebuah agen perjalanan wisata ingin menerapkan komputerisasi sistem pelayanan kelasnya antara lain yaitu karyawan, di mana karyawan memiliki beberapa bagian. Yang pertama bagian administrasi, bagian pembayaran, bagian transportasi, bagian penginapan, dan bagian marketing. Selanjutnya, pada agen perjalanan wisata ini, mereka memiliki dua paket, yaitu paket domestik dan paket mancanegara. Untuk paket domestik ini, tujuan daerahnya adalah Bali, Bandung, Yogyakarta, Padang, dan Palembang. Untuk wisata mancanegaranya yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Pada agen perjalanan wisata ini, mereka juga memiliki dua paket wisata, yaitu paket eksekutif dan paket promo. Dari uraian di atas, permasalahannya belum ada tempat publikasi yang bisa diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, agen perjalanan tersebut ingin membuat sistem informasi pariwisata yang berbasiskan web dinamis sehingga mudah ditambahkan kalau ada tempat atau paket wisata baru. Selain itu, SI ini bisa memberikan informasi tujuan tempat wisata, alat transportasi untuk menjangkaunya, kelas paket wisata, tarif transportasi, maupun biaya masuk, dan lain-lain. Untuk kasus ini, saya akan menyelesaikannya dengan 3 diagram, yaitu use case diagram, activity diagram, dan diagram HIPPO. Yang pertama ada diagram use case. Di sini ada 3 entitas. Yang pertama ada 3 entitas, yaitu pelanggan. Pelanggan mencari informasi agen wisata melalui aplikasi atau sistem informasi ini. Kemudian pelanggan melakukan pengisian formulir pendaftaran, di mana pengisian formulir pendaftaran itu diisi dengan data diri. Selanjutnya pelanggan melakukan pemesanan paket wisata, di mana paket wisata ini pelanggan memasukkan paket wisata yang mereka ingin dan tanggal keberangkatan. Kemudian pelanggan juga memberikan informasi paket wisata yang dipilih. Selanjutnya setelah melakukan info paket wisata yang dipilih, pelanggan akan melakukan pembayaran yang selanjutnya diteruskan kepada bagian pembayaran. Selanjutnya ada bagian marketing, di mana bagian marketing mengambil informasi dari agen wisata tersebut. Selanjutnya ada bagian administrasi, di mana bagian administrasi memasukkan data pelanggan dan mengupdate data pelanggan. Selanjutnya bagian penginapan, di mana bagian penginapan memasukkan data penginapan dan mengupdate data penginapan. Dan yang terakhir ada bagian transportasi, di mana bagian transportasi memasukkan data transportasi dan update data transportasi. Selanjutnya pada diagram use case ini ada bagian administrasi, di mana bagian administrasi membuat laporan data pelanggan dan laporan pemesanan yang kemudian diserahkan kepada pimpinan, dan ada bagian pembayaran, di mana bagian pembayaran membuat laporan pendapatan yang kemudian diberikan kepada pimpinan. Selanjutnya ada diagram activity, di mana diagram activity ini pelanggan atau wisatawan melakukan logout atau membuka aplikasi, kemudian melihat paket wisata, dan kemudian sistem akan menampilkan paket wisata tersebut. Kemudian pelanggan akan memilih paket wisata. Selanjutnya, jika paket wisata itu tersedia, maka sistem akan memberikan informasi paket data tersedia. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan login, kemudian melakukan booking paket, dan sistem akan menampilkan data pemesanan. Selanjutnya, data pemesanan akan diteruskan kepada admin, yang kemudian admin memeriksa data pemesanan, kemudian melakukan verifikasi pemesanan, kemudian selesai untuk
untuk kegiatan pemesanan. Selanjutnya yaitu untuk kegiatan pembayaran, di mana sistem akan menampilkan data pemesanan dan kemudian pelanggan melakukan pembayaran, kemudian sistem memberikan konfirmasi pembayaran. Selanjutnya konfirmasi pembayaran diberikan kepada bagian pembayaran, dan selanjutnya bagian pembayaran akan membuat nota, dan nota itu akan diteruskan kepada pelanggan. Selanjutnya untuk bagian marketing, di mana bagian marketing melakukan login kepada aplikasi, kemudian sistem akan memberikan informasi wisata. Selanjutnya bagian marketing akan melakukan promosi. Selanjutnya untuk bagian transportasi, di mana bagian transportasi melakukan login, kemudian sistem memberikan informasi transportasi. Selanjutnya bagian transportasi akan menyediakan transportasi. Dan kemudian ada bagian penginapan, di mana bagian penginapan login pada aplikasi, kemudian sistem akan mencari penginapan sekitar tempat wisata. Selanjutnya bagian penginapan akan menyediakan penginapan. Dan yang terakhir ada diagram HIPPO, di mana menu utama ini terdapat beberapa bagian, yaitu menu file, menu transaksi, menu informasi pemesanan, menu laporan, serta menu akun. Di mana pada menu file ini terdapat beberapa bagian juga, yaitu pada menu file terdapat menu paket wisata, menu wisata domestik, dan menu kelas paket. Dan untuk menu transaksi ada satu bagian, yaitu transaksi pembayaran. Untuk menu informasi pemesanan ada beberapa bagian, yaitu pemesanan paket wisata, alat dan tarif transportasi, kelas paket wisata, biaya masuk, serta tempat penginapan. Selanjutnya pada menu laporan, yaitu terdapat laporan data pelanggan, laporan pemesanan, dan laporan pendapatan. Selanjutnya pada menu akun. Pada menu akun terdapat login, kemudian dapat mengubah password dan logout. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek. Perancangan terstruktur atau Structure Analysis and Design atau SSID, metode ini diperkenalkan pada tahun 1970 yang merupakan hasil turunan dari pemrograman terstruktur. Perencanaan ini bertujuan untuk membuat modul solusi terhadap problem yang sudah dimodelkan secara lengkap. Pada tahap analisis terstruktur ada 4 kegiatan perancangan yang harus dilakukan, yaitu perancangan arsitektural, di mana kita merancang struktur modul dengan mengacu pada model analisis yang sesuai DFG. Langkahnya adalah mengidentifikasi jenis aliran, kemudian menemukan batas-batas aliran, kemudian memetakan menjadi struktur hierarki modul. Selanjutnya, kita alokasikan fungsi-fungsi yang harus ada pada modul-modul yang tepat. Yang kedua ada perancangan data. Kita merancang struktur data yang dibutuhkan, serta merancang skema basis data dengan mengacu pada model analisis yang sesuai. Yang ketiga ada perancangan antarmuka. Kita merancang antarmuka dengan pengguna antarmuka dengan sistem lain dan antarmuka antar modul. Yang terakhir atau yang keempat ada perancangan prosedural. Kita merancang detail dari setiap fungsi pada modul. Notasi yang digunakan bisa berupa flowchart, algoritma, dan lain-lain. Pada
Selanjutnya ada tools yang digunakan pada perancangan terstruktur, yaitu ada DFD atau Data Flow Diagram, kemudian kamus data, kemudian Entity Relationship Diagram, kemudian State Transition Diagram. Dan yang selanjutnya ada perancangan berbasis objek, di mana metode OOID melakukan pendekatan terhadap masalah dari perspektif objek. Kita dapat perspektif fungsional seperti pada pemrograman terstruktur. Akhir-akhir ini penggunaan OOID meningkat dibandingkan dengan penggunaan metode pengembangan software dengan metode tradisional sebagai metode baru dan sofistik. Bahasa pemrograman berorientasi objek diciptakan. Hal tersebut untuk memenuhi peningkatan kebutuhan akan pendekatan berorientasi objek pada aplikasi bisnis. Metodologi pengembangan sistem berbasis objek mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu encapsulation. Encapsulation yaitu merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek, sehingga prosedur pada fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain, terkecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. Yang kedua ada inheritance, yaitu adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Atribut dan metode dari objek induk diturunkan kepada anak objek, demikian seterusnya. Inheritance mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan secara hierarki menggambarkan generalisasi sebuah kelas. Dan yang terakhir ada polymorphism, yaitu konsep menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan metode yang pantas dalam memproses message yang sama. Seleksi dari metode yang sesuai bergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan objek. Pada perancangan berbasis objek ini terdapat beberapa tools, yaitu Object Oriented Analysis atau OOI dan Object Design. Kemudian ada Object Modeling Technique, kemudian ada Object Orient Software Engineering, kemudian ada Bosch Method dan Gray Bosch, kemudian ada UML. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.